Saudara-saudara, pada pagi hari ini adalah renungan firman Tuhan adalah berjudul tentang doa yang mengubah segala sesuatu. Puji Tuhan, saudara-saudara, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah doa yang mengubah segala sesuatu. Artinya saudara-saudara bahwa di dalam doa ada kuasa Allah yang besar, ya. Kita percaya sebab kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita akan melihat di sini bahwa apakah yang dimaksud dengan doa yang mengubah segala sesuatu? Jawabannya yaitu di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Ini ada 3 hal yang saya sampaikan. Ini adalah yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara-saudara, jawabannya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Ya. Di sini melalui doa saya ceritakan dulu, yaitu melalui doa saudara-saudara bahwa doa itu adalah mengandung kuasa daripada Allah. Doa orang yang benar, siapakah yang dimaksud? Yaitu orang yang benar. Alkitab mengajarkan yang dimaksud dengan orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Sesuai dengan pujian tadi bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat, namun kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Allah yang walaupun sudah mati, tetapi ia bangkit dari kematian. Sesungguhnya iblis kecolongan pada saat saudara-saudara Yesus bangkit. Dikira Yesus itu mati untuk selama-lamanya. Ya, seperti nabi-nabi yang lain, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bangkit, dan pada saat itu Tuhan Yesus boleh mengalahkan maut, ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada karya Tuhan yang sangat besar buat kita. Kita beroleh keselamatan di dalam Kristus. Bukan saja kita pribadi, ya, tetapi seluruh keluarga sesuai dengan janji Tuhan bahwa kita semua akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di sini yaitu jawabannya di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Panggilan Tuhan yaitu untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu kita bersyukur, ya, kalau kita sudah memiliki kuasa Roh Kudus, ya, di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan saja kita bisa berkata-kata berbahasa lidah, tetapi firman Allah menginginkan supaya kita boleh tetap melangkah, ya, untuk supaya kita memperoleh yaitu nubuatan daripada Allah. Jadi saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan kita terus Tuhan lanjutkanlah, ya, supaya kita boleh memberitakan Injil, ya, melalui di dalam keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan bangsa kita. Saudara-saudara, di dalam ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Itulah kebaikan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Ya, di sini Allah telah memilih kita. Kita bersyukur bahwa Allah telah memilih umatnya, ya, umat yang dipilihnya. Pilihan itu adalah inisiatif Allah sendiri.
Kita dipilih bukan karena kuat dan hebat kita. Kita dipilih bukan karena ada apa-apanya di dalam kehidupan kita, apa yang ada pada kita, tetapi Allah sendiri yang telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Katakan bahwa sebelum dunia dijadikan, kita dipilih oleh Allah. Bahkan dari sejak kandungan ibu, ya, Tuhan sudah mengenal kita. Bahkan pada waktu kita keluar dari kandungan ibu, Tuhan sudah menguduskan kita. Kita bersyukur, ya, dari sejak awal, dari sejak semula Tuhan telah memanggil kita. Ya, di sini Allah melalui anugerahnya. Alasan dibalik pemilihan itu adalah Allah merupakan satu anugerah Allah semata-mata. Kita percaya kita dipilih dari semula berdasarkan rencana Allah yang bersumber dari kasih dan kedaulatan Allah itu sendiri. Dulu kedudukan kita itu hina, ya. Kedudukan yang lama itu kita hina. Tetapi kedudukan yang sekarang menjadi mulia di hadapan Allah. Apa yang kita tidak mengerti sekarang, kita akan mengerti di hari kemudian. Ya, hidup bersama dengan Tuhan. Yang penting kita adalah berdoa. Tuhan katakan kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja lamanya. Ya, kita belajar, ya. Kita ingat bahwa Yesus menjadi teladan buat kita untuk tetap setiap pagi kita datang sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah, mengalami pujian dan penyembahan kita. Pujian dan penyembahan adalah suatu bentuk doa yang paling murni untuk menghormati Allah. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita akan datang mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara, apa saja yang dikomunikasikan, yaitu rasa syukur kita. Ya. Yang tadinya kita hina, sekarang diangkat menjadi mulia. Kita tidak akan menjadi ekor, kata Tuhan, tetapi kita akan menjadi kepala. Artinya, saudara-saudara, kita dimuliakan oleh Tuhan. Oleh karena itu setiap pagi kita boleh berduyun-duyun datang mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Ungkapan kasih kita kepada Tuhan, pemujaan kita, penghormatan, pengagungan kita kepada Yesus, penghargaan atas karya Kristus. Segala sesuatu boleh lupa, tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu pengorbanan Kristus bagi kita. Bila kita berdoa menyembah Allah, kita berada di tempat yang paling dekat dengan Yesus. Salah satu yang luar biasa daripada Allah. Di sini di dalam kitab Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita percaya Dia Yesus hadir di atas pujian dan penyembahan kita. Ya. Saat kita memuji menyembah Dia, kita sedang menghampiri tahta dan membawa tahta Allah dari sorga turun di tengah-tengah kita. Saat tahtanya hadir di tengah-tengah kita, segala berkat tercurah, ya, limpah di dalam hidup kita. Dan di dalam Injil Matius 18 ayat 19 sampai 20 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah kamu. Saudara-saudara, ini merupakan satu janji Allah, ya. Janji Allah bagi setiap kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Tidak seperti menyembah dewa yang dingin dan jauh, ya. Firman Allah katakan di dalam kitab Mazmur 135 ayat 16 sampai 19,
mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga napas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Di sini saudara-saudara, berhala di sini adalah Tuhan yang palsu, Tuhan kecil ya, yang dibuat di dalam bentuk kayu, batu, logam yang berharga seperti emas. Berhala tidak bisa melakukan apa-apa, tidak dapat berbicara, tidak bisa melihat dan mendengar. Jadi orang-orang yang percaya kepada benda mati atau berhala, mereka juga akan mati seperti mereka percaya kepada berhala itu. Ya. Tetapi kita adalah orang percaya kepada Tuhan, akan memperoleh kehidupan, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang hidup. Dia mengasihi kita. Dia ingin bersama-sama kita ketika kita memuji dan menyembah Dia. Kuasanya bekerja di tengah-tengah kita. Bukankah itu semua mengagumkan? Begitu hadiratnya ada dan kita boleh merasakan, maka segala sesuatu berubah. Artinya ada kuasa ilahi yang bekerja. Ya. Dulu mungkin hati kita berubah, yang tadinya hati kita keras ya menjadi hati yang penuh kasih. Ya. Sikap kita berubah, sikap yang kasar menjadi lemah lembut. Ya. Berubah sikap dan karakter karena kuasa Roh Kudus hadir menjamah kita. Sekalipun kata Rasul Paulus berkata, aku ingin yang baik, tetapi yang jahat ada padaku. Tetapi apa yang aku lakukan justru bukan yang baik, tetapi yang jahat. Tetapi untung ada Kristus. Ya, kita boleh memiliki Kristus, boleh dijamah hati kita setiap hari, ya, supaya kita selalu ingat akan firman-Nya. Puji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada kita? Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Mungkin tidak hari ini kita berdoa dan dijawab, mungkin kita menunggu, tetapi yang pasti janji Tuhan direalisasikan kepada kita. Ya. Apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, apa yang baik itu semua, tidak ada yang tidak direalisasikan, artinya diwujudkan. Sebab kita punya Allah adalah Allah yang berjanji itu pasti kepada kita. Oleh sebab itu tetap kita memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Apapun yang kita doakan, Tuhan pasti mengabulkan kita. Saudara-saudara, merupakan satu contoh ya. Di sini ada contoh. Firman Allah berkata, kemudian pada waktu mempersembahkan ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Saudara-saudara, di sini ketika bangsa Israel bertanya-tanya tentang Tuhan, dan saat itu Nabi Elia hanya seorang diri berdiri berhadapan dengan nabi-nabi Baal, 400 nabi Baal. Alkitab berkata, turunlah api membakar korban bakaran Nabi Elia. Bahkan air dan parit pun habis dijilatnya. Sujudlah seluruh bangsa Israel dan keluarlah pengakuan. Ada pengakuan yang timbul dari isi hati bangsa Israel. Pengakuannya tentang Tuhan yang berkuasa. Mereka melihat bahwa Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Bangsa Israel kemudian berbalik dan bertobat kepada Tuhan.
Contoh yang kedua yaitu Petrus. Petrus pada waktu ia berjalan di atas air, saudara-saudara, dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika dirasakan, ya, di sini saudara-saudara, ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriaklah, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya. Ketika Petrus berjalan di atas air, ya, hendak mendatangi Yesus, perhatiannya begitu cepat teralih oleh angin dan tiupan dari ombak. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Namun begitu Petrus berseru kepada Tuhan, dengan segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia tanpa ragu-ragu. Ya. Saudara-saudara, contoh yang ketiga adalah Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita percaya, saudara-saudara, dia ada selalu hadir di tengah-tengah kita. Seperti tadi pada waktu Petrus, ya, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, ya, selalu tepat pada waktunya. Saat Petrus mau tenggelam, disitulah Tuhan Yesus menolong. Demikian juga kita, ketika kita digoyahkan oleh berbagai kekalutan hidup, badai kehidupan, tiupan angin dan ombak, kita percaya dan jangan bimbang bahwa Yesus selalu hadir, ya, siap mengulurkan tangannya untuk menolong dan menyelamatkan kita. Sekalipun secara kasat mata kita tidak melihat dia, namun dia selalu hadir mendampingi kita, ya. Sebab dia adalah roh, ya. Oleh karena itu, barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena itu, saudara-saudara, karena Allah Bapa, ya, merindukan penyembah yang demikian. Karena Allah sendiri adalah roh bukan daging, bahwa Allah yang roh adanya harus disembah di dalam roh kita yang percaya. Karena Allah sendiri adalah roh, maka penyembahan kepadanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan tidak dibatasi menghadap arah kiblat tertentu. Allah itu bukan suatu cerita. Sekali lagi, Allah itu bukan suatu cerita. Allah itu bukan suatu patung atau benda mati. Allah itu adalah Allah yang esa, Allah yang dahsyat, besar, luar biasa. Tuhan Yesus Kristus bukan seperti, ya, patung yang mati. Dia adalah Tuhan kita yang hidup. Walaupun ia sudah bangkit, namun ia hidup. Ia adalah Raja di atas segala raja. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Allah katakan, mintalah, berdoalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, berusahalah supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, berdoalah dengan segenap hati, dengan hancur hati, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Ini adalah janji Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang belum menerima kuasa Roh Kudus, yang betul-betul memimpin di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15-17, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firman-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu suatu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, tetapi selama-lamanya. Immanuel, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, tetapi kita mengenal dia.
tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini merupakan satu berkat. Esensinya hidup adalah menerima berkat Abraham, yaitu kuasa Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur yang melalui pengorbanannya Tuhan sudah mati, bangkit, bahkan naik ke surga, hidup dan naik ke surga. Dan Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan pada saat itu Ia mengutus Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam setiap orang percaya. Ini merupakan satu berkat yang sangat hebat, sangat luar biasa. Bagaimana kita kalau kita tidak memiliki Yesus? Tetapi kita bersyukur, kita semua yang hadir pada saat ini, walaupun kita masih di rumah kita masing-masing, kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Masalah boleh datang, keperluan boleh banyak, tetapi yang terpenting sukacita yang ada di dalam hidup kita tetap ada, damai sejahtera ada, segala sesuatu boleh terjadi. Satu perkara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Betapa ajaib kuasa doa ini yang bisa mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tuhan Yesus Kristus bukan manusia biasa yang suka berdusta. Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang Ia janjikan itu benar adanya. Percayalah akan Dia. Yesus tidak pernah mengecewakan orang yang percaya dan berharap kepadanya. Datanglah kepadanya, berlututlah di bawah kakinya, berdoalah senantiasa, jangan jemu-jemu, berserulah dengan hati yang sungguh-sungguh, seperti Yesus akan mengabulkan. Pasti Yesus akan mengabulkan doa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan.